Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, para pemuda, ada pemuda ya, alhamdulillah pemudinya banyak. Yang di luar juga ada, masya Allah luar biasa. Ini pertama kali saya bisa berhadapan dengan para jamaah sekalian di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kuat. Karing ya nawa, biasa sok ecai bah dia. Ayo nada kenging, insya Allah. Materi yang secara khusus ingin sampaikan di bulan Ramadan ada dua, yaitu tentang kajian keluarga Bu ya. Kajian tentang pembinaan anak-anak termasuk pembinaan kita semua. Saya sudah menyiapkan yang pertama ini, judulnya adalah Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Dan yang kedua nanti insya Allah bersama masuk surga, insya Allah ya, mudah-mudahan. Yang mau mengajak teman silakan ya, insya Allah. Karena sudah banyak yang merencanakan ingin ngisi waktu Ramadannya dengan kebaikan, maka salah satunya ada di sini insya Allah. Baik, kita mulai. Ibu sekalian, saya menemukan jawaban dari pertanyaan seperti apa sih optimalisasi Ramadan itu. Kemarin materi terakhir kita sebelum Ramadan adalah optimalisasi, tapi diantaranya adalah optimalisasi tentang dari mulai sahur sampai kemudian taraweh. Saya menemukan ini Bu, tahun ini saya menemukan ini, Allahu Akbar. Ya, saya merasa bahwa selama ini Ramadan masih parsial. Tahun ini saya menemukannya. Oh, Ramadan yang optimal, yang Ramadan yang kemudian yang oleh Allah dikatakan as-saumul li, itu harus seperti ini. Di antaranya yang saya temukan ya, wallahu alam. Jadi berkaitan dengan maqasid syariah, diturunkannya maksud syariah itu apa? Apapun itu ya, pokoknya Quran turun, sholat, saum, zakat, haji dan lain sebagainya ibadah itu harus memenuhi ini, termasuk juga Ramadan. Makanya Ramadan bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dan hubungan suami istri, bukan. Tapi ada hal-hal yang harus kemudian kita gali lebih jauh. Termasuk jawaban dari pertanyaan saya yang kemarin saya sampaikan, mengapa di bulan Ramadan Rasul perang? Jawabannya ada di sini Pak. Ya, baik, kita buka. Yang pertama dari maqasid syariah adalah ada hifduddin. Salat harus hifduddin. Zakat harus hifduddin. Saum harus hifduddin. Haji juga harus hifduddin. Apa di antaranya? Di antaranya adalah menjaga agama. Ramadan bagaimana menjaga agama? Nah, ini ketemukan. Kenapa kemudian perang sampai terjadi atau diizinkan oleh Allah? Karena ketika perang, ketika agama diganggu, berhak melakukan hifduddin. Begitu, singkatnya begitu. Ya, salat itu harus sampai kemudian menjaga agama, bukan sekedar salat yang ritual. Ya. Bagaimana penjagaan salat penjagaan agama di salat? Ketika salatnya kemudian menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya lah tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu. Kalau saum apa penjagaan agamanya? Yang terakhir 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Penjagaan agamanya sampai kepada di saum itu tidak pernah dan tidak boleh makan harta orang lain dengan cara batil. Ini dia. Kalau saum hanya sekedar menjaga makan dari batal, ya itu di bulan Ramadan sudah terjaga. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Inilah dia hifduddin Ramadan, menjaga Ramadan setahun penuh akhirnya. Apa di antaranya? Kita tidak mengotori agama kita dengan cara memakan harta orang lain dengan cara batil. Awalnya memang untuk diri kita, tapi kan kemudian terimplementasi ke orang lain. Maknya Pak Ustadz, kan gitu kan nantinya. Maknya Pak Guru, maknya Pak Bupati, korupsi dan segala itu kan kesana. Dan itu dilakukan di 11 bulan yang kemudian bukan di luar Ramadan. Inilah penjagaan agama.
Allahu Akbar. Ya, silahkan juga bahwa dalam Ramadan sholatnya tetap harus dijaga. Ya, syahadatnya tetap dijaga. Nanti ada syariat-syariat lain yang dilakukan. Bahkan subhanallah, kenapa sih umroh di bulan Ramadan pahalanya sangat besar? Karena bahkan umroh itu menghimpun semua maqasidus syariah. Ini dia. Yang pertama Bu ya, sekali lagi simpulkan bahwa dalam saum Ramadan itu harus ada penjagaan agama. Bentuknya sangat bervariasi. Mulai dari agama untuk diri sendiri, apalagi agama untuk yang lain. Mohon maaf, kemarin kontroversi ketika mahasiswa turun ke jalan. Ada yang mengatakan, tong turun ke jalan, kenapa orang ketika puasa? Ada yang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan, ini termasuk puasa yang diperjuangkan. Karena membela masyarakat yang menjerit harga mahal kan, seperti itu ada, silakan. Ada yang mendukung dengan itu. Ya, silakan. Bapak Ibu juga bisa menilai dari sana. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam saum Ramadan yang sempurna itu harus ada hifdun nafs. Hifdun nafas memang diawali dengan penjagaan diri, penjagaan badan. Nah, itu makan yang teratur, makan yang bergizi, yang halalan thayyibah. Itu pertama. Tapi kemudian bukan hanya itu yang dikehendaki dengan saum. Ada tazkiyatun nafas. Ada pembersihan jiwa. Kenapa di Ramadan ada baca Quran? Tadi Kang Dodo agak panjang membahas tentang baca Quran. Iya, memang harus begitu. Bukan hanya sekedar baca ingin dapat pahala. Iya, itu iya. Tapi kemudian baca Qurannya juga harus menjaga diri, menjaga kesucian diri. Bagaimana pesan-pesan Ramadan di sana disampaikan, berbagai pesan Quran kemudian diimplementasikan. Itu yang luar biasa. Saya sampaikan kepada ibu, kenapa Sumayyah tidak menyerah kepada Abu Jahal ketika mau dibunuh? Pernah lihat filmnya kan? Oh, yang Al-Haq belum. Sumayyah kemudian dipegang, dicangcang kiri kanan dengan tombak. Dan kemudian ketika Abu Jahal marah karena Abu Jahal itu termasuk tuannya, maka tarik. Coba bayangkan seorang ibu yang sudah tua ditarik kiri kanannya dengan ngacerit atau udah nyeri, gitu kan? Kemudian ketika Abu Jahal menyuruh, kau kufur kepada agamamu yang baru, kau kufur kepada Muhammad, begitu kata dia. Tapi Sumayyah memilih tidak. Malah kemudian Sumayyah berani meludahi wajah Abu Jahal. Kenapa berani begitu? Karena dia ingin saum di Ramadannya, kalau Ramadan, karena ingin dibaca Qurannya mensucikan jiwa. Kata-katanya kurang lebih, Inna Sumayyatan lati toharallahu qalbaha la yastati'u salatu bi'alf. Ini Sumayyah yang sudah dibersihkan hatinya, tidak berani mengotor lisannya dengan kalimat kufur. Akhirnya milih dibunuh. Bukan milih dibunuh, itu konsekuensi logis. Tapi itu artinya penjagaan jiwanya sampai ke sana. Jika ada yang ditanya, ada yang menanya, siapa yang pertama syahid dalam Islam? Perempuan. Ketika membela agamanya, dialah seorang ibu yang sudah tua renta, namanya Sumayyah. Tajkatus batur matos Khadijah. Paling tidak untuk kita mah tong dikotori. Saya ingin katakan, dalam bahasa agama, dalam bahasa Quran, pembersihan jiwa itu dengan zakah. Zakah yuzak itu yuzak wa zakatan kan itu ya. Kenapa kita membayar zakat? Karena untuk membersihkan harta. Ada juga zakah itu adalah tumbuh, grow. Selain bermakna tohur, membersihkan, ada juga arti yang lain adalah menumbuhkan. Maka ketika kita membayar zakat, pertama kita sedang mensucikan harta kita. Di pihak lain kita sedang menumbuhkan harta kita. Maka orang yang membayar zakat tidak akan pernah rugi dan sengsara, insya Allah. Infak juga sama. Itu dia. Itu tentang harta. Bagaimana dengan saum Ramadan? Harus ada hifdun nafs. Allahu Akbar, jelas bahwa Ramadan sedang lapar, sedang haus, sedang lelah. Di satu pihak kita dituntut untuk mensucikan diri. Silakan baca Quran, silakan salat berjamaah, silakan menjerit doa, silakan istighfar, silakan tasbih. Itu pada saat Ramadan. Terkait dengan makan, tidak. Kalau hanya pemuda mengatakan ada kuat mau sahur, iya silakan. Tapi tazkiyatun nufus di waktu sahurnya hilang kesempatannya.
Ada istighfar, kemarin sudah sedang kan? Ya, ada infak, ada baca Quran di Ramadan, ada kemudian kebersamaan, hilang itu. Kalau hanya sahurnya makan saja. Tazkiyatun nafs. Allahu Akbar, masuk Ramadan, keluar Ramadan kita harus bersih. Sebersih seorang bayi. Kalaupun tidak sebersih seorang bayi, paling tidak kekurangan dosa. Begitu kan? Itu tazkiyatun nafs. Harus ada unsur itu. Rugi sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang masuk Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni oleh Allah. Tazkiyatun nafs. Bapak Ibu tahu Allah itu biasa. Alhamdulillah teh. Naon itu biasa. Allahu Akbar, innalillah. Ini ada yang tidak stabil nih. Ya. Baik, kita teruskan. Itu hifdul nafs. Yang berikutnya ada hifdul akal. Dalam Ramadan itu harus ada hifdul akal. Apa itu? Penjagaan akal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah dinamakan kenapa kita tidak dianjurkan di Ramadan sare terus. Kan menghemat energi dulu atau menghemat energi. Betul, di Ramadan ada lelah, ada capek. Kita dipersilakan untuk tidur. Ada qailullah kok, silahkan. Ya, ibu-ibu apalagi sejak jam 2:30 capek. Jam 11, jam 10, jam 11 boleh tidur silahkan. Atau tidak sempat itu nanti siangnya boleh, diperbolehkan. Ada. Tapi Hafiz, tolong sare terus-terusan. Subuh goledag, tos duhur goledag, argumentasinya gitu ngahemat tenaga supaya capek. Justru nilai kita di hadapan Allah adalah pada saat kita capek, pada saat kita lelah, pada saat Ramadan begitu. Siapa yang Iwan Simatupang ya, yang membuat puisi bahwa lapar itu berwarna. Warna apa, Bu? Ya koneng, ayah burung, ayah gitu ya. Orang puisi, orang sastrawan mah jadi puisi. Orang mau ngegoler kan gitu ya. Ranyanya tah bahasa orang mah. Lapar itu berwarna. Ibu sekalian, bahkan orang-orang sosialis, orang-orang komunis menjadikan lapar itu energi untuk bangkit. Kan dieksposnya, lihat masyarakat yang lapar, lihat masyarakat yang kekurangan, lihat masyarakat yang harganya mahal. Awas, kita ada tendensius diarahkan ke sana sekarang. Betul. Maka kita Ramadan yang punya umat Islam kok tidak menjadikan Ramadan sebagai sebuah kekuatan. Di sini pula kenapa sahabat Ramadan Rasul diizinkan berperang. Karena di ujung keterbatasan kita, di ujung keterbatasan kita sebagai manusia, ngajerit kurang ke Allah didangukeun, didengar oleh Allah begitu. Yang kita harapkan itu nganalkeun tanaga sorangan rek perang. Nggak bisa. Rasul dengan para sahabat datang ke Badar itu, kalaupun ada yang bawa pedang, kalaupun ada yang bawa golok atau apa, itu dililitnya itu oleh sarung, bukan sarung pedang yang benar. Saking belum persiapan memang di antaranya. Tapi kata Allah, kata Rasulullah kan disebutkan mata nasrullah gitu kan. Ketika sudah digoncangkan, Rasulullah, ya Allah, mana pertolongan engkau? Tak urang teh butuh eta ibu. Tadi Kang Dada menyebutkan kita punya masalah, bermasalah Quran. Betul. Cuman ada strateginya juga baca Quran ya. Bagaimana Quran kemudian seolah-olah bicara dengan kita. Begitu. Nanti mudah-mudahan ada bahasan khusus tentang Quran. Tapi diantaranya anggaplah Allah sedang memfirmankan ayat itu untuk kita. Itu diantaranya. Ya, bukan lagi kita mendengar dari Rasulullah, dari para ulama dari Rasulullah, Rasulullah dari Jibril dari Allah. Itu kan estafetnya begitu. Tapi untuk kita, katakan ketika baca ayat itu Allah sedang ngomong dengan kita, Allah sedang berfirman ke kita. Itu diantaranya ya, Allahu Akbar. Jadi hilang nih. Sungguring mah atau bu lamun laptop terus kieu. Asik. Gue kaget dulu enggak. Mudah-mudahan kudu dipengker ka kupingan. Baik, itu hifdzul akal. Sekali lagi, kenapa di bulan Ramadan ada kajian? Ini untuk menjawab ini, Bu. Ramadan bukan sare terus. Pepatah sepuh orang panginten Bu emot kenehnya lamun hoyong pinter.
Ini para pemuda harus kudu kuru cile kentel pejit. Kuru teh naon? Kuru teh begang cileuh, leutik cileuna. Naon dah? Bentar terus. Dalam mun sare terus mah segede gajah. Eta gini aya peribahasa naon? Kuman di seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk mata, tidak naon eta teh cileuh teh gajah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi ibu sekalian mohon sampaikan ke anak-anak kita, kenapa di Ramadan belajar tetap jalan, kenapa di Ramadan harus mau ikut kajian, kenapa harus baca buku dan lain sebagainya. Bukan sekedar begitu lapar sare, begitu lunu sare, tidak ada apa-apanya. Harus ada unsur hibdul akal. Itu yang ketiga bu ya. Yang keempat ada setelah hibdul akal adalah hibdul mal. Dalam Ramadan harus ada penjagaan harta. Dijaga, dikana sarung bantakeun, dilebetkeun sadayana kana bank sanes. Hibdul di sini dalam arti penjagaan adalah manajemen. Kenapa sih Rasul mengatakan bahwa itu azwajan nas. Rasul itu orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ini apa angin gitu. Kenapa di Ramadan harus kemudian kita siapkan uangnya untuk infak, untuk zakat, untuk sedekah ya, untuk mudik gak ke daya artosnya. Iya betul gak? Betul. Masya Allah. Kalau begitu lihat, saum tidak hanya terkait dengan lapar dan makanan saja, tapi di dalamnya ada hifdzul mal. Masya Allah, para sahabat begitu berlomba untuk menginfakkan hartanya. Harta namanya didikan, ya Allah benar. Ya, silakan ibu ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar infak. Maksudnya begini, ibu siapkan uang 2.000, 5.000 atau 10.000 terserah, tapi selama 30 hari dan diinfakannya di subuh sebelum adzan subuh berkumandang. Enak hari sudah malam ke-11 ya, ada 11, 12. Ibu tiap subuh setelah makan atau kapanpun sempatnya sisihkan uang itu. Tadi ada cancel siapkan, masukkan. Tapi dengan menceritakan, ya Allah, andai subuh ini adalah Lailatul Qadar, aku berinfak bismillah. Diniatkan. Maka Allahu Akbar, ibu tercatat andai malam itu adalah Lailatul Qadar, maka ibu terus-terusan dicatat berinfak selama 1000 bulan lebih. Ya, di rumah siapa nih ya? Mohon maaf, kadang lewat makan terus sampai ke adan rek adan ngeapkeun segala macam begitu. Tidak ada waktu kesempatan untuk berinfak. Allahu Akbar, pahalanya luar biasa. Oke, sekarang masih di tengah ya, tapi nanti di 10 hari terakhir mah usahakan tidak terlewat menginfakkan uang kita meskipun ke canceling, tapi sambil ngejerit, ya Allah, andaikan malam ini subuh ini adalah masa Lailatul Qadar, ya Allah, aku berinfak bismillah. Begitu. Mau 2.000 silakan. 2.000 kali sekian, kali 83 tahun lebih. Allahu Akbar. Hibdul mal. Ya, termasuk juga ibu mungkin sejak sekarang sudah nuker uang, nu haruras. Diberikannya oleh ibu Ramadan, terserah siapa yang menerimanya. Tapi begitu nanti sampaikan kepada yang menerimanya nanti. Biasanya tanggal Idul Fitri kan, resep nggak bagi teh. Ngan upami engke nggak bagi kena niatna engke masih kena engke, maka pahalana pahala engke. Tapi lamun kau Ramadan ke siapa bisa? Saya berinfak nih. Nanti saya berikannya. Niatkan tuh, sehingga nilai pahalanya berbeda. Itu hibdul mal. Termasuk mohon maaf ibu yang masih haid ya, tidak punya pahala sahur sendiri. Hibdul mal, bagaimana kemudian mensiasati. Hari ini saya ingin tetap dapat pahala. Siapa dibidik nih? Di masjid misalnya ada ustadz yang, apalagi ustadznya belum nikah gitu kan, masih lajang tapi ngurus masjid, pahalanya banyak dia. Ambil 25.000 atau berapa ustadz, angok buka, ibu tegaduh pahala.
hibdul mal. Dan ibu dapat pahala itu. Masya Allah. Ya, silakan, ada unsur kreativitas ya, hibdul malnya. Dan yang terakhir adalah hibdun nasab. Nah, ini dia yang kita bahas. Ya. Di bulan Ramadan ada penjagaan keturunan, ada penjagaan keluarga. Ini dia yang kita bahas. Ya, di awal tadi disebutkan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Karena ternyata di bulan Ramadan bukan hanya keterkaitan dengan makan saja, di sana di dalamnya ada penjagaan keluarga. Allahu Akbar. Ya. Jadi membangunkan sahurnya, mengajak tilawahnya, mengajak infaknya, anak perempuan diajak masak, diajak belanjanya, Bu. Silakan, dalam rangka ini semuanya niatkan hibdun nas. Ya Allah, menjaga anak saya. Ada satu alamat, satu amanah, Bu, dari seorang ulama. Nih yang anak kita juga diusahakan. Kalau anak kita ingin terhindar dari bahaya zina atau korban zina lah, zina mah nggak mungkin ya. Maka ibu ketika dia tidur, mereka tidur apalagi kecil misalnya, pegang keningnya, Bu, ya, atau pegang badannya bagian dan bacakan surat Al-Insyirah 3 kali. Kemudian ngajarin ke Allah, ya Allah, hindarkan anak saya dari korban berzina. Ya kalau anak perempuan korban, kalau anak laki-laki, naudzubillah, pelaku zina. Bacakan surat Al-Insyirah. Itu loh pendapat pesan dari ulama, agar dimudahkan untuk berbuat kebaikan segalanya, termasuk juga dihindari dari zina. Itu untuk penjagaan nasab kita. Kita ingin gitu kan, keakraban, ketentraman, keharmonisan keluarga itu terjerma. Begini Bu sekalian, saya sudah sampai atau belum kemarin ya, menjelang Ramadan ada seorang yang bercerita, curhat ke saya, Ustaz, abdi malamun enjing teh masak sareng pun bojo bagian anu, abdi bagian anu masak. Kalau saha kau pun anak menuju persiapan belajar segala macam kan teu disibukkeun ku eta. Tos beres teh sim kuring teh cenah simpen ada nambah jam makan tutupan tudung saji. Sim kuring mah berangkat teh nyanakna naon. Abdi mah sareng pun bojo ngagilincing. Masing-masing gado mobil. Sim kuring sarapan di kantor, pun bojo cenah sarapan di kantor, pun anak duka kumaha 7 tahun. Dan yang Nana bapak berangkat ya? Iya Pak. Mama berangkat ya? Iya Pak. Udah sempat salaman nonton. Itu kesibukan sehari-hari. Begitu uih teh ceres kuring jam 5:30 ditinggali tadi nate tenong tadi masih utuh teu disentuh kupun anak. Itu di luar Ramadan. Saya katakan, Pak, justru di Ramadan adalah bulan di mana kebersamaan, makan sahur dan berbuka adalah kesempatan untuk hibdun nafs, saya bilang. Nanti mudah-mudahan terbahas di bagian itu ya. Baik, Bu sekalian, nah ini dia. Ada satu prinsip dalam mendidik keluarga, didikan teh lain dadakan, tapi kudu diduk-dukan. Ini kalau kata-katanya hampir sama ya, kalau dalam bahasa Arab itu satu wazan begitu ya. Jadi fa'ala dari fa'ala, ini dari dadak, didik, duduk. Dan tanya dodok gitu. Ya, didikan, kena dua-duanya didikan gitu. Dadakan, ya alhamdulillah kurang kayaknya betul. Ibu sekali ini mendidik anak kita, ujung-ujung hati-hati Bu ya, ujung-ujung sadar mau udang-udang teh ageng weh. Maka ibu terlewatkan. Allahu Akbar. Ya. Ini punten sanes bade ngagulkeun diri sorangan, sim kuring terbiasa jeung pun anak upami berjamaah di masjid. Rengsek teh pun anak teh nyolong nyampeurkeun. Sentangan bari ngadukeun sirah. Gitu. Lamun dipayu teh gitu. Ada amun sempet ku sim kuring disun sirahna. Allahu Akbar, ternyata diperhatoskeun ku jamaah teh, Bu. Aya sareng khusus uih para Ustaz punten cenah bari naroskeun. Eta Ustaz ngadukeun mastaka jeung putra naon gitu. Us diperhatikan cenah. Peda anjeunna mah saya mah enggak pernah cenah. Anak saya sholat selesai udah, saya selesai sholat udah. Enggak ada kesempatan itu. Allahu Akbar, Ibu punten ieu sim kuring dina raga diajar mangga taroskeun ka pun bojo. Upami sempat sholat berjamaah sim kuring disun panangan atau sim kuring ngesun panangan.
kemudian diadukan sirah bari ngadoa kangopun anak nu awewe ya Allah jantenkeun ieu hambamu anu perempuan salehah atau kamu ya Allah jantenkeun ieu anak hambamu saleh gitu. Eta teh sami dugi ka ayeuna pun anak nu pambeget dua tos nikah upami salat berjamaah diadukeun eta. Gitu. Tadi nah hiji kesempatan aya putra tatanggi pikiran sim kuring teh nyangki anya teh nyolongkrong nyolongkeun pandangan sim disambut ku sim suntangan ka sim kuring. Punten ka bapana teh katinggal gitu. Kitu teh. Ku sim kuring bari dielus pundakna anak king sing saleh. Putra tatanggi Pak eta. Punten sim kuring ngadugikeun ieu oge didugikeun di kajamaah itu. Bapak diteruskan Pak anu putra kantos kitu ka sim kuring. Di bumi gitu henteu. Henteu cenah Pak. Makanya dina hiji waktos mungkin ibu disun pandangan ku putra boh pamuket ku tapi dina hiji kesempatan mah urang ngesun putra pandangan anjeunna. Dina hiji waktos anjeunna nyungkeun dihapunten ka urang, tapi dina hiji waktos mah urang kedah nyungkeun hapunten ka anjeunna. Risih mungkin nya pandanganna disun ku urang, tapi dugikeun Siti Fatimah pernah disun pandanganna ku Rasulullah SAW. Kadek bapak urang selaku ayah bilih teu acaan sakali-kali acaan ngesun pandangan putra urang. Ada satu kebanggaan nanti yang tercatat dalam dirinya. Disun ku apa pandangan kantaran ngesun teh anaki abdi nuju sono ka surga ka dieu. Allahu akbar. Beda Pak natratna. Silakan di Ramadan itu bisa dilakukan, tapi sekali lagi harus diduk-dukan, teu tiasa sakaligus. Bilih sekali di ujung-ujung geus ageng budak urang teh lingas, rek disun kendingna teh embung. Rek diusapkan dia mastakana embung. Allahu Akbar, kita sudah kehilangan momen meskipun insya Allah belum terlambat. Bisa. Ya, makanya silakan momen kebersamaan. Barangkali bisa jadi di Ramadan ini anak kita yang udah SMA, apalagi di mualimin gitu ya, aliyah sudah pantas dan bisa menjadi imam sholat. Silakan persilakan jadi imam. Atau kumaha dan nikah nggak apa-apa dalam rangka ini ngadidik gitu. Sok jadi imam. Teteh sok teteh jadi imam. Munjeng mama, munjeng jeung bapak teh kayak pamakai istri. Tapi silakan, Allahu Akbar. Dan sekalian ibu mungkin kenal Pak Prof Dani di Putuna Pak Musadat, ayana jantan dirjen di Kemenak Pusat. Anjeun nyebatkeun kieu. Kaula mah tikeun SD kene geus dipi orang kupun bapak jadi imam teh. Yakin cenah cek ayeuna pun bapak teh salatna teh berarti teu sah cenah kitu mah. Da ngamakmum ka budak nu can naon. Tapi itulah dalam rangka mendidik anaknya dari kecil dijadikan itu. Ibu tahu Profesor Dani menjadi seorang profesor termuda di Indonesia. Dan sekarang dia menjadi seorang dirjen, usianya masih di bawah 50. Itu didikan lain dadakan loh, tapi diduk-dukan, subhanallah. Ini prinsip ya ibu. Mudah-mudahan ada anak yang masih bisa tadi ya diajak ngadu sirah gitu. Atau kalau mau tidak ka incu ya. Kan budakna tuh bisaeun incu ditiku ku budi kitu kan gitu ya. Baik, kita lanjut aja ini enggak saya bahas. Nah ini dia. Inilah siklus manusia Bu ya. Siklus kehidupan manusia yang sangat singkat. Anak-anak dilahirkan dalam keadaan lemah, 0 tahun. Ya, seiring waktu dia kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda. Tapi seiring waktu juga badannya menjadi besar, menjadi kuat, menjadi hebat. Nikah dan segala macam di usia puncak kurang lebih 30-40 tahun. Tapi setelah itu sudah mulai penurunan dikit. Malah nah asa ka raos angkeng ayeuna mah teh. Usia 45 tahun eta teh. Alah nah tuh urbet bajadeun deui 50 tahun teh. Sudah turun Bu eta teh. Ayeuna mah teh tiasa papalami geura ujug-ujug asa capek naik tangga teh meni hiji-hiji baheula mah teh ayeuna hiji. Kok mau turun nama? Nah, sudah mulai penurunan. Sudah mulai.
Entah berapa lama, ada yang copot di usia 60 tahun, 0 tahun dengan 60 tahun ada sama. Giginya sudah sama-sama hilang. Ngompol didinya, sami. Dan pinternya dia sungguh, tapi kelakuannya si gabolon. Tapi ayah juga 70 tahun usia kita itu bisa. Tapi yang jelas ibu sekalian, ibu berlindung kepada Allah dari yang namanya apa? Pikun ya. Berlindung kepada Allah. Meskipun itu karunia Allah. Notos pikun mah nu dicatat teh gen kasayana pun. Salahna lepatna teu dicatat. Ibu bilih gaduh sepuh ayeuna. Ya. Si mama geus tinggal ngompol di dia gitu ya. Hanya dicatat kebaikannya saja. Yang begitu ini oleh Allah tidak dicatat sebagai kejelekan. Karena itu siklusnya. Satu saat. Ini ayatnya tadi, bolehlah saya bahas kembali ya. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tapi setelah lemah itu kemudian menjadi kuah. Kaluhun gitu, awakna jantu. Malah tiasa jantan bapak nak eleh jangkung nanti. Pun anak menghiji semeter 82. Dalam tangga gitu. Tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Tapi tos kuat teh kembali menjadi lemah deui. Da ayeuna lamun pas ya jeung budak 17 tahun murid sim kuring di SMA hiji da eleh. Ngan murangkal teh murid teh lain teu wantun. Nan lain teh izin pengen ka guru kiraku gitu kan. Tapi ada anak yang kemudian nekat punten di sekolah ngabata ka guruna. Ada, Pak. Da guru teh geus lemah geus. Geus syaibah tadi. Bahkan kemudian beruban, bahkan badannya juga membungkuk itu. Sok ayeuna saha Arnold saja yang pernah menjadi Mister Olimpiade ayeuna geus sepuh banget gitu. Bahkan tadi nu ototna segede itu jadi kalor ya manusia. Punten manusia mah teu sapertos tangkal, semakin hebatnya semakin kuat, semakin menjulang gitu kan. Meskipun ada pohon yang keropos, tapi pohon yang bagus mah semakin kuat. Itu pohon. Mungkin satu saat ditumbangkannya dengan ditebang, tapi manusia mah enggak, satu saat mah begitu. Ya, Allahu akbar. Ieu teh urang ya urang sadana. Emut kapungkur urang ge kantos alit. Ayeuna urang bagianana geus bade punten bade maot. Maka wiridkeun ka putra, wiridkeun ka putu, neng bisa jantan mama enyin pagetong antun. Ini pendidikan ya. Saya udah sampaikan ke anak saya, Kakang, dulu Kakang abi adanin ketika Kakang lahir. Bisa jadi satu waktu Kakang yang kemudian mentalkinkan kata-kata adan kepada telinga abi. Dulu Kakang dimandiin, dibajuin sama Umi. Bisa jadi satu saat Umi yang dibajuin dan dimandikan oleh Kakang. Kita entah siapa mau siapkan eta di paeun para putra. Kedah. Ken waktu kumaha mung Ramadan adalah saatnya. Ya, tadi oke. Baik, ini dia. Ini sekedar selingan. Ada gambaran seorang anak yang tertarbiyah, baik fisiknya, otaknya ataupun kesolehannya. Kita lihat di sini sebentar ya. Bukan lagi berbicara tentang umur, berbicara tentang muda, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang yang pesimis atau optimis. The youth of today are the leaders of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Stop, anak muda bukan zamannya lagi nonton atau menjadi pemandu sorak. Anak muda sudah waktunya menjadi bagian. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua akan selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut, hidup cuma satu kali, mari hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Asapnya tinggal kata-kata
pintar dia ku saha sigana. Sanes sigana pasti ku ibuna dilatih, ku apana dilatih, ku guruna dilatih. Dia barangkali tumbuh menjadi seorang, bahkan pernah diundang di beberapa stasiun televisi namanya Shirley untuk menjadi narasumber. Allah Akbar. Subjek duka orang mana itu, duka orang Garut, duka orang Banyuresmi gitu. Baik, itu ibu gambarannya betapa bahagianya seorang orang tua, ayah dan ibu ketika memiliki anak yang kalaupun tidak seperti ini tetap bahagia. Asal yang jelas kita pernah menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan kepada mereka dan kemudian mereka nurut kepada kita. Ya, yang membuat kita sedih tentu nasihat itu belum mereka lakukan. Itu orang sholat tarese kene di padang di kerudung asa gitunya ini hayangna teh dialungkeun kerudungna teh tong ngawacingan eta tuh lah izin mama. Aduh mama, oh gitu. Kadang ngolejingna teh di angwa acuk keluar gitu. Lejing angwa acuk keluar bu. Levis kan menan gitu kan, pensil ya Allah gitu. Urang tegas. Tapi kenapa anak? Ya mungkin masih proses. Tapi kita jangan pernah putus harapan. Karena selama kita menyampaikan kepada mereka dengan penuh keikhlasan hati kita, insya Allah akan masuk ke hati mereka. Tapi ketika menyampaikan pesan itu diiringi dengan nafsu, dengan marah, dengan tidak sabar, hati-hati mereka pun akan menanggapinya dengan marah, dengan emosi. Itu kata kuncinya ya. Baik, ini kita coba. Salah satu momen yang Allah berikan tuh Bu, Allah sengaja mensyariatkan sahur, mensyariatkan buka. Ada pesan-pesan yang Allah berikan untuk melaksanakan pembinaan anak. Ya, adalah bulan Ramadan disebut dengan bulan Syahrut Tarbiyah, bulan pembinaan dan pendidikan. Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk melakukan revitalisasi fungsi keluarga sebagai madrasah. Ken kamari mah abe, ken kamari mah kitu ken. Margi ternyata aya nama pandangan Ramadan sanes. Aya hal yang harus diperhatikan tentang keluarga kita. Bahasa eta mah mama unggul sahur teh barudak da ngajebutan mah da bakal kuat abdi oh nya sok atuh. Aya nama kan gugah kasep. Simbah ku kanya ciprat pecai tapi dengan bismillah. Insyaallah tidak akan marah anak kita. Anak king mamahnya, yuk. Anak king bapaknya, yuk gitu. Allah Akbar. Sekali lagi revitalisasi fungsi keluarga sebagai madrasah tuh. Jadi rumah ini bukan ATM, mah minta duit, beak datang DKI mah minta duit. Bukan. Juga bukan tempat transit semata, sare di imah berikutnya ke mana deui? Bukan. Allah siapkan rumah, Allah siapkan rezekinya, dan Allah juga siapkan momentumnya untuk mendidik anak. Ramadan. Ya. Jadi ingat kapun anak bu di bumi bulutukan nanti dua anak teh sim goreng pun bojo pun biang pun anak duka kumaha sahurna gitunya. Masya Allah jadi kabayang. Ramadan menyediakan berbagai menu tarbiyah, menyiapkan menu pendidikan untuk keluarga, mulai dari puasanya, bagaimana kita menyampaikan puasa yang benar seperti apa, ya. Puasa itu ada beberapa tingkatan, sampaikan gitu ya dalam kesempatan. Ada sahurnya, ada tilawahnya. Bu pernah haduk-dukan kasep eta gunahna kirang. Eta mah tobiina geuningan bet panjang teuing. Eta mah zaid munfasilna bet pondok teuing. Mad wajib petasina ieu teh ikhfa yeuh. Kantos Bu, upami kantos alhamdulillah. Silakan di saat Ramadan bisa. Barangkali putra urang kakpinggalin deungna di kamar. Kalau mama rek kiringan bisa jadi ya. Salat tarawihnya sekali lagi bapaknya yang belum pernah jadi imam di masjid di imah mah kantos jadi imam. Aya rerencangan tatangi habis cenah isina dikritik kupun anak naon padahal tadina ngucapkeun tabat tiada abil habi wa tab biasa cek udah aya eta dina teh naon nya qalqalahnya naon tabat yada abila biu watab qalqalah sareng qalqalah kubro ya sareng tasjid malah anyebatkeun eta teh qalqalah sana sugro sana kubro bahkan akbar disebatan teh tabat yada abila biu watab
gitu. Tasim kuring teh cenah masana teh tabat jada bilabi wa tab. Geus beres salat teh. Ya, aya tadi kurang topat. Peda putra nama sekolah di Persis di Mualimin, ai bapana boro-boro ngecap pasantren gitu sapiasa anak awas nyorak sorangan. Teu naon sasim kuring, itu sebuah bentuk pendidikan. Biasa jantan orang nu di papatahan punya. Mun putra orang lebih pinter tenang. Ulah aya gengsi, tapi justru tadi tertanam pada jiwa anak kita, saya bertanggung jawab untuk mama saya. Anak perempuan apalagi oleh kakaknya gitu. Silahkan jadi imam, itikafnya ajak kebersamaannya bukan hanya tidurnya gitu kan, tapi mempersiapkan nanti doa apa dan masya Allah. Zakat punten ibu, anu gaduh putra nu sabumi keneh nu geus dewasa, zakatna sok dipamayarkeun ku ibu. Ibu sangat baik, tapi punten putra teu dididik mayar zakat. Begitu dia laki-laki pernah mengalami mimpi, anak perempuan pernah haid, maka zakat harusnya dibayar oleh dia sendiri. Caranya gimana? Ibu pernah masihan jajan, sina nyisihkeun satahun 30.000 manya tedugi. Tedugi sabab teu diagendakeun, sabab teu dipasihan terang, da kumamah dipangbayarkeun. Ibu sangat baik, bapak sangat baik membayarkan zakat, tapi unsur pendidikannya tidak ada. Saya sampaikan di SMA kelas 2 dulu. Kalian begini-begini seperti ini. Ada salat aku mau ge. Henteu cenah mah ku abdi. Nah, ada salat geus ku sorangan, ada zakat teu. Da teu gaduh artos. Dina sataun 30.000 teu gaduh. Gaduh mah tah ilmuna saya geuring. Mama kalian terlalu baik, bapak kalian terlalu baik. Padahal zakat fitrah itu zakat ngontrak di bumi satahunan. Entah wakah hidup anu merdeka, entah wakah hidup anu gaduh artos, entah wakah kalian anu berpendidikan. Hamba sahaya saja zakat fitrah itu harus bayar. Hamba sahaya. Tapi sekali karena ibu terlalu baik dipangbayarkan. Bu, tahun ini bu, mulai. Teteh, ayeuna mamah masihan artos sok saja. Sisihkeun nah 500, nah 1.000, nah 2.000 untuk niatkeun bayar zakat fitrah. Mau wow itu kan pasien hidup tegas mukallaf sudah dewasa bahwa kemudian pahalanya untuk hidup baheula mah keur mamah oge terang ilmuna pahala teh ku mamah teh ku hidup sok ayeuna mah pahalana keur hidup siga salat hidup kan salat ada mangga teraskeun bahasana Bu saporos kitu yang jelas anak dididik untuk bayar zakat sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah pun anak terus diajar gitu. Tapi kumaha nyariosna cenah ka DKM gitu. juga mesin kayak bakal dipapatah. Begitu Bu, silakannya. Zakat ada proses pendidik. Apalagi kemudian dikenal zakat itu ini luar biasa. Zakat adalah darahnya kaum muslimin. Ketika kita jangankan tidak bayar zakat, terhambat saja zakat, bagaimana darah yang terhambat dalam tubuh kita? Stroke gitu. Umat Islam mengalami stroke. Itu kan Allah. Silakan itu nanti bisa itu kan ya. Termasuk infak ibu. Allahu Akbar. Wis, masya Allah 7 menit deh. 5 ketahanan rumah tangga agar Ramadan menjadi bulan tarbiyah. Ibu catat ini ya. Apa saja 5 ketahanan rumah tangga yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga di bulan Ramadan agar Ramadannya menjadi berkah, agar Ramadannya menjadi sesuatu yang berbeda dengan keluarga yang lain yang tidak tahu. Apa saja? Yang pertama adalah ini dia, suami istri harus menjadi pemimpin keluarga, perancang arah keluarga. Jangan dibiarkan anak kita besar tumbuh dengan orang lain, apalagi yang tidak bertanggung jawab. Kalau orang lain itu ustadz, silahkan boleh. Ya, kalau orang lain itu kiai yang dipercaya, silahkan. Sebab begini Bu, Anas bin Malik di usia 10 tahun kurang, bahkan dia mengatakan 8 tahun, itu langsung dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah anakku menjadi pembantumu. Padahal dalam benak Ummu Sulaim bukan itu yang diinginkan, tapi dia sedang menitipkan anaknya langsung dari guru alam dunia. Umar bin Khattab, Umar digadu artos ngadamal bumi di payunan bumi Rasulullah agar Abdullah bin Umar tiasa ningali sare dinten sawongina bagaimana Rasulullah. Begitu.
Ada lagi Abu Bakar lebih hebat lagi. Abu Bakar menitipkan putrina langsung jadi keluarga Rasulullah, jadi istri Siti Aisyah, yang kemudian Siti Aisyah menjadi perawi dari lebih dari 2000 hadis, Bu. Bahkan hadis-hadis yang tidak dirawikan oleh orang lain karena langsung masuk. Begitu tarbiyahnya para sahabat, berlomba menjadikan para anak-anaknya untuk berguru ke Rasulullah secara langsung. Allah Akbar. Tapi dirancang sama ayah dan ibunya, urang kieukeun. Ya, mungkin termasuk ibu bagaimana anaknya ini pesantrenkan. Ya, jauh hari ini, tapi dekat nanti. Sedih hari ini, tapi bahagia nanti. Begitu. Ketimbang dekat, bahagia sekarang, nanti sedih. Wah, naudzubillah. Silakan dirancang. Ibulah yang kemudian si teteh mantong, silakan rancang ya. Atau mungkin tidak di pesantren tapi ibu sendiri yang mendidiknya, silakan. Kalau tidak mampu titipkan, ya seperti itu. Tapi sekali lagi harus dirancang. Jangan kemudian anak kita dibiarkan kepada orang lain. Yang kedua, Bu, posisi anak menghormati kedua orang tuanya, apapun keadaan orang tua. Ya, usahakan anak kita belajar menghormati orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara dia belajar melihat kita hormat pada kedua orang tua kita. Begitu. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, mama, nenek kamu itu adalah surga bagi Abi dan Umi. Kita perlihatkan kebaikan kita kepada orang tua kita, dan anak kita belajar nanti. Oh, saya pun harus begitu nanti. Ada seorang yang curhat ke saya, minta solusi. Ustaz, kumaha pun punten, saya ngomongkeun, memang ngomongkeun. Pun bapak teh galak, pun biang galak, abi teh duka kunaon atuh. Saeuseum geus anaking sakumaha kayaan sepuh hidup. Hidup moal disungkeun pertanggungjawaban tentang mereka. Wah, sakumaha galakna sabong ngewana, katakan ngewa. Cek pendapat hidup, tapi yakin saya sembunyi teh aranjeuna teh nya hidup. Buktina naon duit kaina hidup masih hirup. Lamun ngewa mah dicekek baheula geus kitu. Orang mah tetap berbuat baik kesepuh apapun kondisinya. So kita tidak diminta pertanggungjawaban orang tua kita. Justru orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban tentang kita. Ya usahakan Bu ya, anak-anak kita hormat pada biasakan suntangan Bu ya. Nah ini yang salah, mohon maaf, suntangan. Suntangan itu gitu. Bukan ke sini. Kadi. Lain suntangan itu. Suntangan itu suntangan gitu. Nyadar gak Bu? Kadang-kadang anak kita gitu. Kadi. Di sekolah kayak gitu kadang-kadang kamana we. Ya luruskan, suntangan itu suntangan. Makanya contohkan satu saat orang tua suntangan pada anak kita. Karena bisa jadi betul Bu, ada dosa orang tua yang tidak terasa pada anak. Banyak banget. Banyak banget. Suntangan. Sunter saja suntan. Udah kayak gitu. Itu yang kedua Bu ya, sekali lagi posisikan anak kita menghormati kedua orang tuanya apapun keadaan orang tua. Yang ketiga Bu, unsur kreatif menjaga. Nah ini dia dibutuhkan nih, Allahu Akbar. Sungguring mungkin termasuk yang monoton ya. Ada rancangan mah di waktu Ramadan Bu ngadidik putrana, kamu pokoknya terutama. Hari pertama di Masjid Agung, tarawih nate. Hari kedua di wakaf. Hari ketiga di Sukadana gitu. Dijadi ngaji dididik itu. Enggak berkesimpulan, ya kok beda-beda ya masjidnya gitu kan. Yang ini mah lama, yang ini mah panjang baca, yang ini mah cepat juga cangguk. Silakan anak berkomentar sendiri. Rancang dan ada unsur kreativitas. Tidak bapak yang benar terus, tidak. Satu saat, enak yang di mana? Naon Pak? Buka bersama. Ada unsur kreativitas. Ya, buka bersama silakan di Chicken Ceh gitu ya, di Cimbiung. Satu hari di depan imah di teras. Enggak apa-apa, silakan ya satu saat. Urang mamjung ikan cenah, ikanna dina balong.
Ibu subhanallah ada unsur kreativitas sekali. Ya, dulu ibu-ibu kalau nimang anak dang ding kan udah. Ayo nama Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Nimang eta teh. Iraha kamari-kamari. Namanya dari ilmu kan gitu ya. Subhanallah. Anak tidur dilantunkan juz 1 sebulan pertama. Bulan kedua titipkan juz 2 sebulan. Bulan ketiga juz 3. 30 bulan berarti setahun setengah kirang langkung 2 tahun ya, 2 tahun. Maka tamat Quran mendengarkan, anak mendengarkan sejak bayi. Sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti dididiknya mudah. Itu kan unsur kreativitas, Bu. Rata-rata budak kesare. Ada anak yang justru nangis didengarkan bacaan Quran jempe, Bu. Karena ada unsur ketenangan jiwa. Kita mudah-mudahan anak milenial sekarang itu begitu, Bu ya. Punya anaknya dididik, siapkan HP itu bukan hanya untuk game saja. Karena kita dengarkan Qurannya, Masya Allah. Unsur kreativitas, Bu. Silakan ngobrol dengan pasangan kita. Yang keempat, ini dia, keakraban suami istri adalah kualitas perkawinan yang baik. Mohon maaf, bukan harus dipertontonkan, tapi anak tahu bahwa kita adalah pasangan suami istri yang harmonis. Tadi setelah sholat berjamaah selesai, suami kemudian balik. Pertama nyolongkrong yang bergente adalah istri. Ya mohon maaf diajar, nuju diajar. Ente kapun biang pun bojo nyolong pertama ente kapun biang, tapi kasih kuring nama kemudian kapun biang. Kemudian anak-anak diperlihatkan seperti itu. Asap Ridwan pernah pas saya pernah tapi malamnya dituntaskan tas gitu. Ya, sekali lagi keakraban suami istri adalah kualitas perkawinan yang baik. Kering di STKIP di masjid patung tuntung tuh kayak motor dulu ren. Ustaz, si orang ke patung tuntung katingali ku batur gitu ya. Ulu meni geus 30 tahun kawin patung tuntung gini. Iya. Dijaga sanasian katabrak Bu. Tapi ya Allah gitu ya. Inilah yang bisa kami lakukan untuk menunjukkan dan beri contoh kepada anak-anak kami. Keakraban suami istri adalah kualitas perkawinannya. Baik. Dan yang terakhir yang kelima, Bu, sikap menyayangi keluarga merupakan cerminan untuk mencapai keutuhan keluarga menuju keluarga. Ini dia. Adiknya sayang ke kakaknya, kakaknya juga sayang kepada adiknya. Yang sering terjadi kakak harus ngalah ke adik. Sering kali. Sehingga kadang-kadang adik nangalunya kerja dilanjut. Karena dididik begitu. Mun mamon keur ngahuapan si ade lanceukna dipakai jurig. Nggak bisa ku aa. Udah dijadikan jurig kan jeung sieuna. Nggak bisa ku aa. Nggak bisa ku teteh. Sehingga muncul tidak sadar persaingan yang tidak sehat karena ibu yang melakukannya. Harusnya kalau mau dua-duanya dihuapan. Dua-duanya di mandian ini juga dimandiin sama ibu, atau dua-duanya tidak sama sekali, silakan masing-masing kan begitu. Sehingga wah mama adil begitu nanti. Tapi munculkan sifatnya. Yang luar biasa, mohon maaf kalau di sini ada, saya mendengar keluarga di Padang, putra uwa itu dididik sama mangna. Putra mangna dididik ku mangna, atau kalau tidak ini kesini ke uwa. Dititipkan baik pendidikannya, akhlaknya segala macam itu gitu. Sehingga kemudian antar kakak adik ini seperti keluarga, meskipun mereka katakanlah putra uwa, putra mang, tapi keakraban seperti keluarga sendiri. Itu di antara keluarga Padang. Urang mah kadang-kadangnya mun ka putra uwa jeung punten aya nu sifat jelekna misalna. Apa tuh namanya? Sungguhan ya. Itu kadang-kadang merasa canggung, merasa dan Allahu Akbar, Asep Ridwan sendiri merasa tawawuh bahkan kujeng putra uwa karena jarang ketemu. Maot kayak nu mana teh gitu. Allahu Akbar.
Karena tidak dibiasakan. Momen Lebaran, momen Ramadan, silahkan menjadikan itu. Ya, buka bersama, mungkin tidak buka bersama keluarga kita, tapi ajak keluarga besar kan gitu ya. Jadikan sasar kebersamaan, tarawihnya, baca Quran dan segala macam. Allahu Akbar. Terakhir ibu sekalian, saya ingin sampaikan ini, jerit doa ibu di waktu sahur. Harapan yang kuat serta telaten menyiapkan, membimbing dan memberi tauladan keluarga selama Ramadan, diharapkan akan lahir anak-anak dengan kepribadian Islami. Anak-anak yang utuh, yang seimbang, yang siap menjawab tantangan zaman dengan segala problematika dan ujian dari cobaan. Ibu sempat ke ngajerit, mungkin putra ibu nuju bobok ini, tapi ibu tos gugah. Makanya sempat ke wudhu dan sholat 2 rakaat. Ya kemarin ya kita bahas. Sempat ke, kenapa? Ini jerit doa ibu di waktu sahur adalah saat-saat Allah menurunkan malaikat untuk mendengarkan doa kita. Mungkin pengaruhnya ke 1 tahun 2 tahun ayeuna bu. Biasa jantan 5-10 tahun yang akan datang berubahnya bisa jadi. Tapi ibu tos tanamkan saham untuk kesolehan putra ibu sadaya. Maka nu jauh oge sami didoakan insyaallah ya. Bahkan ketika Rabbana hablana min azwajina, bayangkan pasangan ibu, wa dzurriyyatina, bayangkan si AA, si Teteh jeung pasanganna jeung putra, bahkan Incu sebutkan, bayangkan qurrata ayun, ya Allah mereka jadikan qurrata, penyejuk mata, waj'alna, saya ya Allah, begitu. Lil muttaqina imam. Silakan jerit ibu di waktu sahur, mau ngejawab jerit bapak juga di waktu sahur. Ngan kadang-kadang kan gitu ya, bapak nu ngagugahkeun jam 3 teh, mah jam 3. Mamah na hudang bapak na teu. Bukan rahasia. Sekali lagi kenapa saya katakan jerit ibu, doa ibu di waktu sahur, silakan. Ya, apalagi kemarin ketika masak-masakannya ngejit, ya Allah, siapapun yang masak makanan ini solehkan ya Allah. Karena ibu memasaknya setelah berwudu kan gitu ya. Allah luar biasa. Kebersamaan di saat sahur dan buka sama ya. Tadi silakan dijadikan saat curhat, saat tanya, gimana di sekolah, teteh kuma di sekolah, kuma kuliah, adakah mata kuliah yang silakan saat bersama. Ya, makanya mungkin tidak cukup setengah jam ya kalau mau begitu. Mungkin setengah jam lebih lah dengan obrolan dan segala macam. Ibadah Ramadan bersama keluarga tidak saja memberikan kesegaran jasmani, kuat iman dan kejernihan hati, tetapi juga mengembalikan nilai keharmonisan dan keakraban keluarga, di mana pada saat berkumpul, keakraban dan canda tawa akan terpancar, menyelami bulan Ramadan seperti menyelami lautan hikmah yang sangat luas. Bulan Ramadan merupakan momentum pas untuk lebih akrab dengan keluarga karena dapat berbuka dan bersahur bersama. Sekali lagi, revitalisasi fungsi keluarga. Oke, mengajarkan berbaik sangka dan berbuka ini yang bagian terakhir banget nih. Oke. Bayangkan, rara lama itu, baik kita skip ya. Masya Allah. Intinya begini bu, tanamkan di anak kita di bulan Ramadan itu pikiran positif. Mama lemes, ada kitanya buat lemes. Senyum, naik nafas, katakan aku kuat. Begitu bu. Mama sakit, lalu coba sakit. Siapa? Ya, aku sehat. Positif. Mama tuh bisa. Tak aku bisa meskipun sekarang belum berproses. Waktu gak doa tasnya mama kesarua. Kata benda dari dunia. Halo, aku tacan langsung bu sertifikat. Itu bu, yang terakhir ya, bagian terakhir tadi mengajarkan kepada anak kita positive thinking di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kalaupun ada ngobrol tentang siapapun tokoh yang kemudian dia berangkat, tas. Ada Armando, tong dia berangkat, tong. Begitu bu. Nah, untuk menanamkan nilai positif thinking. Sakitu anu tiasa kapiatur, mudah-mudahan manfaat. Mangga diobrolkeun deui sareng keluarga.
mudah-mudahan oke atas revitalisasi fungsi keluarga ya. Jazakumullah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.